Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, serta di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah waktu berkah, maka kita harus isi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Kenapa saya mengatakan ini adalah waktu berkah? Karena dua malaikat turun pada saat waktu-waktu seperti ini. Dan Nabi juga pernah mendoakan, Allahumma barik li ummati, ya Allah berikan keberkahan buat umatku pada saat-saat seperti ini. Karena itu maka para sahabat Nabi itu mereka selalu mengoptimalkan waktu-waktu setelah sholat subuh ini dengan banyak melakukan, yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua banyak bersedekah, yang ketiga mengisi hari-hari atau waktu-waktu seperti ini dengan kajian-kajian ilmu. Karena itu maka tidak heran kalau di banyak masjid ada kajian-kajian subuh berkah. Kenapa? Karena memang waktu seperti ini hanya orang-orang pilihan saja yang bisa menghadiri. Biasanya orang ngelanjutin tidurnya. Biasanya orang melakukan sesuatu yang lain. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah satu anugerah yang besar yang patut kita syukuri. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu keutamaan, keistimewaan dan kekhasyatan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dulu kita pernah bahas surat Al-Fatihah. Bagaimana keajaiban, kehebatan, keistimewaan, kekhasyatan surat Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan ini, karena ini adalah kajian yang bersifat aksidental. Aksidental itu ya kajian yang kadang-kadang ada, kadang tidak. Maka kita melanjutkan, yaitu salah satu surat setelah surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang istimewa dalam Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Baqarah? Kata Al-Baqarah itu artinya sapi. Maka kata sapi di sini maksudnya adalah sapi betina. Kenapa Allah menggunakan kata ini untuk menamakan surat tersebut? Tentu ada alasannya. Tentu ada sabab turunnya. Itu yang disebut dengan reasoning. Ini menandakan bahwa sesuatu dalam Islam harus ada argumennya, harus ada dasarnya. Artinya apa? Anda tidak boleh mengucapkan sesuatu, memberikan satu statement tanpa ada dasarnya. Itu yang disebut dengan dalil. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu. Maka Al-Baqarah diberikan nama oleh Allah sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran karena di situ ada satu kisah unik yang itu
hanya sekali terjadi dalam sejarah. Apa kisahnya? Yang kisah itu ada dalam ayat 67 sampai 73 surah Al-Baqarah. Nanti dicek. Yang ayat ini merupakan satu kesatuan. Yang di dalam ayat ini ada satu kisah tentang penyembelihan sapi betina. Makanya kemudian disebut dengan surat Al-Baqarah. Kata Allah dalam Al-Quran, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iz qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Kata Israel itu adalah gelar atau laqab dalam bahasa Arab yang diberikan kepada Nabi Yakub. Apa itu artinya Israel? Abdullah. Di dalam bahasa Ibrani, kata Israel itu artinya hamba Allah. Dari Nabi Yakub, dari 4 istri, nanti muncul namanya ada 12 anak Nabi Yakub. Yang ini akan jadi 12 kabilah. Nah, di antara anak Nabi Yakub dari istri yang bernama Lea, itu nanti akan muncul namanya Yahuda. Nah, dari Yahuda ini Bani disebut dengan Yahudi. Jadi bedakan antara Bani Israel, Yahudi, dan Zionis. Nah, sama itu. Kalau Bani Israel itu cucu dari Nabi Yakub yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, panjang sekali ceritanya. Kedua, Yahudi. Yahudi ini adalah yang pertama anak keturunan dari Yahuda bin Yakub yang kemudian menjadi satu agama Yahudi. Yang ketiga, Zionis, ini adalah ideologi yang mengatakan bahwa Palestina itu tanah milik mereka yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu harus direbut. Makanya jangan heran Pak kalau sampai saat ini mereka tetap ingin merebut Gaza itu, Palestina. Kenapa? Ingin menguasai semua. Karena bagi mereka itu adalah al-ardul mau'udah, sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan menurut keyakinan mereka. Maka apapun yang mereka lakukan, mereka akan ambil tuh sampai akhir zaman. Nanti ketika terjadi peperangan di wilayah Syam, Syam ini artinya apa? Palestina, Syria, karena mulai terjadi, itulah tanda akhir zaman. Kalau itu sudah terjadi, maka itulah kiamat. Makanya kita ini sudah berada di akhir-akhir zaman nih Pak. Karena mulai nih Israel diserang Iran, akan dibantu oleh Korea Utara, akan dibantu oleh Rusia. Nanti aja perang dunia. Dan itulah tanda-tanda akhir zaman. Makanya yang belum kawin aja cepat Pak. Yang baru 1 tambah lagi. Supaya apa? Akhir zaman. Nah, di situ Allah berkata, yang perkataan itu menceritakan tentang perkataan Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan engkau untuk menyembelih sapi betina. Apa kata Nabi? Apa kata orang Bani Israel? Mereka berkata, atattakhizuna huzwa ya Musa, apakah engkau akan jadikan kami sebagai olokan? Masa kami disuruh nyembelih sapi betina hanya untuk membuktikan siapa pelaku pembunuhan itu? Karena ini terjadi terkait dengan pembunuhan. Seorang membunuh seseorang, tetapi kemudian tidak ada yang ngaku siapa yang bunuh. Maka salah satu solusinya, mereka minta kepada Nabi Musa supaya minta sama Allah, siapa pelakunya ini. Maka kata Allah, perintahkan kepada Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya, cari sapi betina untuk sembelih. Nanti dari sapi itu ada ekornya, lalu kemudian dipecut. Apa sih bahasanya kalau dipecut? Dicambuk kepada mayat itu, nanti dia akan bicara. Itu ceritanya itu. Apa kata mereka? Ya Musa,
apakah engkau akan menjadikan kami sebagai lelucon? Setelah Nabi Musa mengatakan alasannya, lalu mereka bertanya, inilah ciri orang Yahudi, Pak. Kami belum jelas itu sapi yang seperti apa. Tuh, satu. Kata Allah, la faridun wala bikrun. Dia adalah sapi, kalau disimpulkan dari ayat Quran ini ada 3 tuh alasannya. Pertama apa? Tidak pernah digunakan untuk membajak. Tuh. Yang kedua, warnanya kuning tua. Ada nggak sapi begitu, Pak? Semakin ditanya kepada Nabi Musa, maka semakin berat. Makanya kita diperintahkan Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak tanya tuh. Kalau Allah sudah perintahkan, sudah jalanin aja. Kenapa? Kalau kalian banyak tanya, kata Allah, itu akan membuat berat kalian. Makanya salah satu karakter dari orang Yahudi itu sudah jelas ini, tapi mereka masih meminta diperjelas lagi supaya kami yakin yang mana yang akan kami cari. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Mereka pun mencari tuh sapi betina, enggak ketemu, Pak. Kenapa? Susah. Pertama apa? Warnanya kuning tua. Ada nggak sapi warna kuning tua? Susah carinya. Yang kedua, enggak pernah digunakan membajak. Akhirnya mereka kemudian diberitahu oleh seorang ulama dari Bani Israel. Di sana itu ada pemuda soleh yang mempunyai sapi seperti yang kalian sebutkan ciri-cirinya. Kuning tua, tidak cacat, tidak pernah digunakan untuk membajak. Bani Israel pun kemudian ke orang itu, dia tawar. Pemuda itu nggak mau jual tuh. Kenapa? Karena dia mau jual dengan harga yang mahal. Karena ini bukan sapi biasa, ini sapi adalah wasiat dari orang tuanya untuk dijaga. Akhirnya karena penawarannya itu mahal, maka pun kemudian sapi itu dijual. Setelah dijual, lalu kemudian sapi itu disembelih. Setelah disembelih, diambil ekornya. Setelah diambil ekornya, dipecutlah. Orang yang dipecut dan dicambuk itu langsung berdiri hidup. Dia bilang, yang bunuh saya adalah si Fulan bin Fulan. Nah, dari cerita ini kemudian diambillah sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Jadi nama surat dalam Al-Quran itu punya reasoningnya, ada alasannya. Itu satu. Kedua, kenapa Al-Baqarah istimewa? Surat yang paling panjang dalam Al-Quran itu surat apa, Pak? Al-Baqarah. Berapa ayatnya? 286 ayat, Pak. Berapa juz? 2,5 juz. Makanya orang menghafal Quran yang paling lelah itu adalah surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena surat terpanjang 286. Dan di dalam Al-Baqarah itu mencakup beragam tema itu. Jadi kalau Anda ingin cari tema-tema yang ada, hampir sebagian besar itu tercakup dalam surat Al-Baqarah. Nanti kita akan jelaskan. Kedua, Al-Baqarah itu adalah surat yang turun di Madinah. Kalau dia turun di Madinah, berarti surat itu bicara tentang aturan. Kalau turun di Mekah, itu bicara tentang penguatan iman. Makanya karena untuk penguatan iman, ayat-ayatnya harus pendek. Tidak boleh bersayap. Langsung to the point. Kenapa? Iman tidak boleh ayatnya itu panjang-panjang tuh. Makanya ketika bicara tentang konsep tauhid, jelas tuh kita. Beda dengan agama yang lain, kita jelas. Apa? Qul huwallahu ahad, langsung. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas tuh, Pak. Kenapa? Bicara iman itu to the point. Tidak boleh bertele, tidak bersayap, tidak boleh multi interpretatif tuh. Tidak boleh itu bisa dimaknai banyak penafsiran. Kalau tidak, banyak mazhab. Yang banyak mazhab itu hukum
aturan. Kenapa? Perlu. Makanya ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan Al-Madaniyah itu berisi tentang aturan-aturan penguatan masyarakat Madinah yang nanti dipuji oleh seorang orientalis namanya Robert N. Bellah dalam buku Beyond Belief. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang paling modern pada zaman itu sampai zaman sekarang yang di situ dibuat perjanjian-perjanjian yang sangat modern yang ada dalam konstitusi Madinah. Orang barat ngaku itu, Pak. Pada saat ketika mereka itu dalam kegelapan, Islam sudah menjadi salah satu contoh peradaban luar biasa. Dengan piagam Madinah. Bicara tentang kesetaraan. Bicara tentang demokrasi. Itu ada di dalam situ, Pak. Yang dulu kerajaan semua, orang-orang perempuan dihinakan. Tidak ada kesetaraan. Itu hebatnya negara Madinah. Dan Al-Baqarah turun di Madinah itu sampai 9 sampai 10 tahun. Jadi lama tuh. Turunnya bertahap. Kenapa? Merespon apa yang terjadi bagi masyarakat. Dalam bentuk apa? Ada yang bertanya, ya Rasul, gimana kalau begini? Turun Quran. Karena Nabi nggak punya otoritas menjawab kecuali diperintahkan Allah. Maka Nabi harus jujur. Mana? Kalau tidak ada korupsi ayat. Makanya harus jujur tuh. Sebelum diangkat jadi nabi, dibersihkan dulu hatinya tuh. Dibelah, dibedah. Dengan teknologi canggih, Pak, pembedahan oleh malaikat Jibril. Berarti dokter yang paling hebat siapa? Malaikat Jibril, Pak. Dia bedah tanpa ada sisa. Itu hebat. Kalau orang bedah, ada nggak sisanya? Masih ada. Jibril enggak, Pak. Pakai sesuatu yang ketika membedah, membersihkan hati Rasulullah, itu bersih. Penyakit-penyakit hatinya hilang. Makanya Nabi jujur. Nabi menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Kalau Nabi misalnya sesuai dengan keinginannya, tentu surat, nama-nama surat itu bisa nama keluarganya, Pak. Betul nggak, Pak? Ada nggak surat namanya Khadijah? Nggak ada. Coba kalau Nabi memang korupsi ayat misalnya, pasti nama suratnya apa? Khadijah. Yang ada Maryam. Ada nggak nama surat anaknya Nabi Fatimah? Nggak ada. Tapi nama-nama yang lain. Ini menandakan bahwa Nabi itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah keistimewaannya itu miniatur Al-Quran. Bapak tahu Taman Mini kan? Taman Mini isinya apa itu? Indonesia ada di Taman Mini. Anda nggak perlu ke Papua untuk mengetahui Papua, perlu ke Taman Mini cukup untuk mengetahui ini loh Papua miniaturnya. Anda nggak perlu ke Aceh untuk mengetahui Aceh, pergi aja ke Taman Mini. Inilah miniaturnya. Ini menandakan bahwa Al-Baqarah semuanya ada di situ. Misalnya tauhid, yang kedua hukum, akhlak, sejarah, itu ada semua. Dan ini memberikan gambaran kalau kita pelajari tafsirnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, Pak. Kalau kita baca Al-Baqarah, maka banyak keberkahan yang kita akan dapatkan. Nanti kita akan bicara. Yang berikutnya adalah, apa keistimewaan surat Al-Baqarah? Tentu jawabannya bukan asumsi. Jawabannya bukan opini. Tapi jawabannya adalah wahyu. Ketika bicara wahyu, ada dua. Quran dan hadis. Hadis, kedudukannya sama-sama wahyu dengan Quran. Sama-sama dari Allah. Tapi Quran, redaksi langsung dari Allah. Tidak bisa diinterpretasikan oleh Nabi. Nabi gak punya hak untuk membuat kalimat sendiri dari pesan Allah itu. Maka membaca Quran, pahala. Paham tidak paham, dapat pahala. Quran. Kenapa? Motivasi kita untuk membaca. Diberikan rewards. Inilah hebatnya Islam. Supaya kita termotivasi, maka ada pahala yang diberikan Allah. Hadis Nabi membacanya tidak pahala, tapi mempelajarinya pahala. Kenapa mempelajari hadis-hadis Nabi itu pahala? Karena masuk kategori at-ta'allum, menuntut ilmu.
Orang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya kemana? Surga. Kalau Bapak ingin surga, hadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan liyata'allamal ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dalam riwayat lain, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Maka kalau Bapak ingin surga, kata Nabi, hadir majelis-majelis ilmu. Tidur juga nggak apa-apa, tidur tuh sebab di belakang banyak tidur saya lihat. Langsung bangun. Tenang Pak, ada teh manis. Udah diberikan belum tuh? Belum ya. Nah, kata hadis-hadis Rasulullah, membaca Al-Baqarah itu memberikan perlindungan fisik, perlindungan spiritual. Dari apa? Dari setan, sihir, dan kejahatan. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dari setan dan dari sihir? Karena ini mengganggu kita, Pak. Setan, sihir, kejahatan itu mengganggu kehidupan kita. Kalau kita terganggu, pertama, ibadah kita nggak bagus. Kehidupan kita berantakan. Kenapa? Karena mereka pengganggu. Sihir mengganggu. Coba kalau Bapak disihir, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Atau ada kejahatan yang dilakukan makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat kepada Anda. Apa yang terjadi? Kesurupan, ngomong ngelantur. Itu mengganggu rumah tangga enggak, Pak? Pasti mengganggu tuh. Makanya kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Muslim berarti sahih. Kedua, Nabi pernah mengatakan surat Al-Baqarah itu puncak Al-Quran. Setiap ayatnya ada 80 malaikat yang mengiringinya. Nah, setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Itu kata Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti satu ayat nih 80 malaikat. Ada berapa ayat? 286 ayat kali 80 berapa? Nah, orang pajak harus cepat dong hitungnya. Kalau kurang cepat berarti diragukan keilmuannya. 286 kali 80. Berarti itu yang megang. Malaikat kalau masuk ke rumah, setan keluar, Pak. Takut. Sama dengan orang ketika mau meninggal, itu setan datang tuh, Pak. Pada saat sakaratul maut. Setan datang godain, karena setan itu nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Nah, ini yang baik dari setan tuh. Yang perlu kita contoh. Apa itu? Nggak pernah menyerah. Kerjanya tuh luar biasa. Dari pertama kita mau lahir tuh udah diganggu setan. Makanya disuruh azan. Pas mau meninggal, sakaratul maut, setan datang dua itu. Apa yang dilakukan? Yang satu bilang keluar dalam bentuk rupa bapak dan ibu. Yang satu bilang keluar dari Islam masuk agama Yahudi. Karena kita pernah ngaji, kita tahu nih setan nih. Usir. Kedua muncul dalam bentuk rupa ibu. Bilang keluar dari Islam masuk agama Nasrani. Nasrani yang paling benar. Karena kita tahu setan itu kita usir keluar. Tatanazzalu alaihimul malaika. Saat itu turun malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, enggak usah khawatir. Setan langsung kabur tuh. Alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritahukan kabar gembira kalian tuh dapat surga. Makanya orang meninggal diperlihatkan surga. Kalau orang beriman, soleh, perlihatkan. Setelah dilihat, dia tersenyum, Pak. Meninggal dalam senyum, diperlihatkan surga tuh. Tapi orang kafir diperlihatkan neraka, gelisah dia, Pak. Makanya salah satu caranya adalah kita ikuti ajaran Rasulullah kalau ingin mati kita dalam keadaan husnul khatimah.
Nah, membaca surah Al-Baqarah itu membuat rumah kita terlindungi dari setan. Kenapa kita diperintahkan Allah untuk berlindung dari setan? Setiap baca Al-Quran kita bilang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat. Kenapa kita minta perlindungan sama setan? Atau minta perlindungan dari setan kepada Allah? Terutama di rumah kita, Pak. Kenapa? Dengan membacakan surah Al-Baqarah. Karena setan itu, jadi setan itu dipahami dua, Pak. Bisa dalam bentuk makhluk ciptaan Allah, dalam bangsa jin, setan. Karena jin itu ada yang muslim. Tapi kalau jin yang kafir, yang suka gangguin orang, yang suka mengajak orang kepada kejahatan, itu setan. Disebut dengan setan dalam bentuk makhluk jin. Kedua, ada setan perilaku. Ketika orang mempunyai perilaku seperti iblis tuh, ngajak orang pada keburukan dan seterusnya, maka disebut dengan setan. Maka minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dalam Al-Quran disebutkan syayatinal insi, para setan-setan dari manusia itu. Maksudnya apa? Tokoh-tokoh kafir Quraisy itu disebut dengan syayatin. Kenapa? Kerjaannya itu nganggu orang. Kerjaannya itu ngajak orang pada keburukan. Kalau ada orang dakwah, pasti dia nggak suka itu. Kalau ada orang ngajak kebaikan, dia cari cara supaya dia tidak melakukan kebaikan. Itu setan tuh. Nah, yang dimaksud di sini setan makhluk, jin. Jin kafir. Jin kafir itu maksudnya mengganggu orang. Apa yang dilakukan? Dia menyebarkan ketakutan dan kecemasan. Bayangkan kalau Anda dibayang-bayangi rasa cemas dan rasa takut di rumah, apa yang terjadi, Pak? Baru di rumah ini. Ini bisa membuat penghuni rumah gelisah dan mimpi buruk tuh. Makanya banyak orang-orang yang mimpi buruk di rumahnya tuh. Hati-hati tuh, Pak. Itu biasanya gangguan jin. Kedua, setan itu bertugas memecah belah keluarga orang. Dipecah belah. Apa? Dibisiki oleh setan tuh. Prasangka, bini ente tuh selingkuh tuh. Tuh. Istri dibisiki, ente punya laki selingkuh tuh. Curiga dia. Orang kalau curiga gimana yang terjadi, Pak? Bahaya, bisa konflik, tegang tuh. Makanya tabayun, periksa dulu. Benar enggak tuh? Kemudian muncul amarah, maunya emosi terus tuh di keluarga. Itu setan kerjaannya tuh, jin. Kedua, kalau kita ibadah diganggu. Lagi mau baca Quran, baru niat nih. Ngapain nih baca Quran? Malas jadi. Turun, rasa malas. Mau sholat enggak khusyuk. Yang keempat apa? Itu setan bisikin terus tuh supaya kita ngapa? Kadang-kadang, wah enak nih nonton film porno nih. Nah, betul Pak ya? Itu dibisiki tuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira bahaya nggak Pak? Bahaya Pak. Makanya supaya setan dalam bentuk makhluk itu tidak ada di rumah kita, maka yang kita lakukan apa? Baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Nabi mengatakan setan akan kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka ada satu cerita Pak, ulama Timur Tengah itu pernah cerita. Dulu ada keluarga, dia sering di rumahnya itu melihat penampakan aneh. Yang dia dengar apa? Suara-suara langkah malam tuh di langkah-langkah malam hari di rumah itu. Kan biasanya kita sering dengar tuh. Kayaknya ada orang nih jalan. Pas diperiksa, ternyata nggak ada orang tuh Pak. Dan anggota keluarga itu merasa takut tuh. Kenapa? Jangan-jangan ada makhluk lain di rumah ini. Lalu kemudian dia datang ke rumah ulama tersebut, dia tanya, dia minta nasihat. Apa kata ulama itu? Dia bilang, bacakan surat Al-Baqarah 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut di seluruh penjuru rumah. Ini kan rumah ada penjurunya tuh. Dibacakan selama 3 hari berturut-turut. Lalu kemudian setelah ente selesai sholat, nih baca ayat kursi.
Karena ayat kursi itu bagian dari Al-Baqarah. Baca ayat kursi. Dia jalankanlah apa yang disarankan oleh ulama tersebut. Setelah itu dilakukan, beberapa hari kemudian keluarga itu datang kepada ulama Timur Tengah itu. Dia berkata, ya Syekh, gangguan sudah hilang, rumah sudah tenang, kami pun bisa tidur nyenyak. Kata Syekh, dia menjelasin, surat Al-Baqarah itu adalah syukok. Apa syukok itu? Pemecah bagi sihir dan jin. Karena ia mengingatkan setan akan kebesaran Allah yang menghancurkannya. Makanya Pak, kalau seandainya kita punya rumah, mau menempati rumah baru nih, kan kosong tuh. Kosong nggak Pak biasanya? Kosong. Maka ketika Anda memasuki rumah baru itu, di setiap kamar adzankan. Adzankan, Allahu Akbar, adzankan. Enggak usah azannya teriak-teriak. Itu di masjid kalau teriak. Anda bukan adzan ngajak orang sholat, bukan. Menyebutkan nama Allah, karena setan itu takut tuh kalau nama Allah disebutkan, terutama adzan. Kedua, bacakan surah Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah dibaca? Karena Rasulullah yang suruh. Kalau Rasulullah yang suruh, pertama Anda dapat pahala mengikuti ajaran Rasulullah. Kedua, Anda dapat pahala membaca Al-Quran. Dua, double tuh. Kalau Anda mengikuti ajaran Rasulullah, berarti Rasul cinta kepada Anda. Kalau Rasul cinta kepada Anda akan bersama dengan yang dicintainya. Rasul di mana? Surga. Anda akan bersama Rasulullah di surga. Dan Anda akan dapat syafaat dari Rasulullah. Kenapa? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keistimewaan surat Al-Baqarah itu adalah orang yang membaca surat Al-Baqarah, nih kata Nabi, dapat syafaat. Kapan? Pada saat hari kiamat. Bagi yang rutin membacanya, dapat syafaat. Mana hadisnya? Nabi pernah mengatakan, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Bacalah dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan atau dua burung yang membentangkan sayapnya untuk membela pembacanya. Jadi ketika nanti kita meninggal Pak, lalu kemudian dibangkitkan Allah, disitulah yang disebut dengan Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Setelah Anda dibangkitkan, Anda akan digiring. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, itu dibangkitkan semua. Setelah dibangkitkan, apa yang terjadi? Anda akan tergiring di satu tempat namanya mahsyar. Apa itu mahsyar? Mahsyar dari bahasa Arab, dari kata hasyara. Hasyara mengumpulkan. Tempat orang berkumpul, mahsyar. Disebut dengan padang mahsyar. Apa yang terjadi? Anda tidak berpakaian, Anda tidak bersendal, matahari sejengkal. Apa yang terjadi kalau matahari sejengkal? Kita aja matahari nggak sejengkal aja udah panasnya minta ampun Pak. Pakai AC, sholat kalau tidak ada AC setengah mati. Kita keluar mataharinya panas terik 40 derajat, udah setengah mati kita. Apalagi sampai 50 derajat suhunya. Ini sejengkal Pak. Apa yang terjadi? Dengan triliunan orang berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, berkumpul semua di situ. Kira-kira kita minta pertolongan enggak? Minta pertolongan. Apa pertolongannya? Supaya ada naungan, tidak panas. Makanya Nabi mengatakan, ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Saat padang mahsyar tuh. Siapa? Di antaranya adalah yang ngurus masjid nih. Atau orang yang hatinya terikat dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Siapa? Pak Ipan, Pak Faruk, Pak Rahimin semua ini pengurus masjid tuh. Makanya jangan anggap pengurus masjid itu cuma ngurus masjid. Ingat Pak, padang mahsyar itu Allah dapat naungan tuh. Tapi harus ikhlas karena Allah. Ikhlas maksudnya tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di situ ada syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, namanya syafaat uzma.
Apa? Mempercepat penghitungan. Yang itu nggak bisa didapatkan para nabi. Cuma Rasulullah yang bisa. Karena para nabi juga bisa memberikan syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat apa? Para nabi, termasuk Rasulullah. Kedua, orang yang mati syahid, asyuhada. Baik orang yang mati syahid peperangan, kata ulama lain mengatakan termasuk yang mati syahid yang bukan peperangan. Istri yang meninggal karena melahirkan. Orang yang kena timpaan bangunan, gempa. Orang yang tenggelam di lautan. Atau orang yang terkena penyakit taun tuh. Taun itu sama dengan COVID itu kemarin. Penyakit yang mewabah. Nah kalau dia meninggal karena itu maka dianggap syahid. Dan dia bisa memberikan syafaat. Berapa dia bisa memberikan syafaat? Keluarganya bisa diberikan syafaat kepada oleh orang itu. Dan yang ketiga para ulama Pak. Itu bisa memberikan syafaat. Tapi syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Rasulullah salah satunya adalah mempercepat hisab. Perhitungan. Kenapa? Kalau lama ngantrinya, Bapak kalau mau ke dokter Pak, ke dokter ngantri lama, atau nungguin beras, bansos, ngantrinya lama, apa yang terjadi Pak? Sebelnya minta ampun. Nah ini kalau ngantri lama perhitungan, bahaya ini. Apalagi matahari udah di sejengkal, panas banyak orang, keringetan, nggak berpakaian, telanjang bulat kita nggak pakai sendal. Maka minta dipercepat perhitungan. Enggak apa-apalah dipercepat perhitungan, neraka atau surga kita nggak tahu. Rasulullah minta sama Allah dipercepat hisab. Syafaat kedua Rasulullah nanti minta kepada Allah supaya umat Rasulullah itu diselamatkan dari api neraka itu. Itu hebatnya. Setelah kita digosong dulu di akhirat tuh Pak di neraka tuh. Gosong tuh baru diselamatin tuh. Itu namanya syafaat uzma. Dan syafaat berikutnya adalah yang bisa memberikan apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, berikutnya adalah karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita. Apa perintahnya? Pelajari surat Al-Baqarah. Kenapa kita disuruh belajar surah Al-Baqarah? Karena mempelajarinya adalah berkah. Meninggalkannya adalah penyesalan. Dan sihir tidak bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Karena di dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Itu bicara tentang sihir. Sihir itu bermula dari zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Lalu kemudian dikembangkan zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi, maksudnya orang-orang Bani Israel yang masih satu keturunan mereka, dia bilang Nabi Sulaiman itu penyihir. Kenapa? Karena dia membangun kerajaannya itu dengan sihir. Tidak ada satupun kerajaan yang paling besar kecuali kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka bilang Nabi Sulaiman tuh hebat karena sihir, pembantunya para jin. Maka tidak heran kalau dia hebat, dibantah oleh Allah. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Mereka Nabi Sulaiman itu tidak kafir, yang kafir itu para setan itu. Setan itu termasuk dalam bentuk manusia-manusia yang seperti iblis itu. Maka sihir ini bisa membuat pecah keluarga. Karena itu maka kata Rasul, Anda kalau ingin hidup harmonis di dalam keluarga Anda, baca surah Al-Baqarah. Makanya kalau ada konflik keluarga Pak, konflik keluarga nih, istri dengan suami marah ribut tuh. Solusinya apa? Baca aja surah Al-Baqarah. Bisa jadi nanti yang dibacakan jadi sapi betina itu. Al-Baqarah. Nah, kenapa disebut berkah? Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan itu berkah. Jadi kalau Anda ingin rumah Anda berkah, rumah Anda harus bermanfaat buat Anda dan orang lain, itu berkah. Misalnya apa? Adakan pengajian, adakan kumpulan-kumpulan, baca Quran sama-sama, itu berkah itu Pak.
Anda ingin mobil Anda berkah, mobil Anda jangan Anda pakai sendiri. Kalau ada tetangga Anda yang mau melahirkan, butuh transportasi tumpangan, Anda bantu. Ayo saya antar kau ke rumah sakit. Itu barakah itu. Bertambah kebaikan. Nah, dengan baca Al-Baqarah, itu keberkahan akan muncul. Apa? Kehidupan Anda akan jadi lebih baik. Anda akan sehat, rezeki Anda akan luas, Anda akan tenang hidupnya. Itu namanya barakah itu, Pak. Jadi berkah ukurannya bukan materi. Tidak hanya materi, tapi juga hal yang non material itu berkah. Rizki itu bukan sesuatu yang materi. Kalau kita minta ya Allah berikan rizki yang baik, kok miskin terus sampai sekarang? Berarti doa saya nggak diterima. Bukan tidak diterima, Anda belum diberikan rizki dalam bentuk materi, tapi rizki dalam bentuk yang lain. Apa? Hidup tenang. Nggak punya uang kan hidup tenang, Pak. Kegelisah kan? Kenapa? Nggak pernah mikirin apa yang perlu dijaga. Bapak nggak punya mobil nih, gelisah nggak? Nggak gelisah. Kalau kita punya mobil, belum tentu kita tenang. Gelisah, apa yang kita pikir? Mobil saya baret nggak di luar nih? Tuh, jadi gelisah tuh. Jadi ketenangan itu bukan karena materi, karena hati. Orang kalau diberikan hati yang tenang, itu yang disebut dengan rizki yang baik, dan itu adalah keberkahan. Kedua, kata Nabi, Al-Quran itu hidangan Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan seutama-utama Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Karena itu maka Al-Baqarah menjadi surat kedua setelah Al-Fatihah. Berarti mana yang lebih utama? Al-Baqarah atau Al-Fatihah? Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung yang pernah kita bahas pada pertemuan. Dulu saya lupa tanggal berapa ya. Kita pernah bahas Al-Fatihah. Itu a'zamu surah fil Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Fatihah. Dan yang kedua berarti agung juga. Saya beri contoh Pak logikanya nih. Ini Bapak, ini kan gubernur nih. Gubernur ada di depan. Bapak ada di belakang gubernur. Berarti Bapak mulia nggak? Mulia nggak Pak? Penting. Kenapa dianggap penting? Karena orang yang ada di sekitar gubernur pasti orang penting. Ngerti nggak? Karena nggak mungkin Anda bisa dekati orang penting itu kecuali Anda orang penting dekat. Coba aja Bapak Rohimin mau ke dekat gubernur, baru masuk ke ini udah tolak. Siapa ente? Tapi kalau yang datang orang yang penting, dekat dengan dia. Ini Al-Baqarah. Kedua setelah Al-Fatihah, Al-Fatihah penting. Berarti Al-Baqarah penting nggak? Penting. Logikanya gitu. Karena dia penting, maka dapat spesial. Dapat posisi spesial oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita simpulkan terakhir, kita simpulkan, insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan jelaskan ada dua kumpulan ayat dalam surah Al-Baqarah yang itu sangat penting. Pertama apa? Ayat kursi. Yang kedua, dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Yang nanti kita akan bahas terpisah dari ini. Kenapa? Waktu kita nggak cukup nih. Kesimpulan dari surah Al-Baqarah yang pertama, getaran ayat suci dari surah Al-Baqarah terutama ayat kursi itu bisa membakar jin kafir. Itu satu. Kedua, setan tidak tahan mendengarkan kebenaran tentang keagungan Allah. Maka kalau di rumah dibacakan surah Al-Baqarah, karena setan tidak suka ada pujian-pujian kepada Allah melalui Al-Quran terutama Al-Baqarah, maka setan akan kabur. Kalau setan kabur, rumah tenang. Yang ketiga, cahaya menyelimuti. Malaikat masuk ke rumah yang dibacakan Quran. Malaikat pembawa kebaikan, pembawa keberkahan, masuk ke rumah kita. Berkah nggak rumah kita? Berkah. Kalau orang baik masuk ke rumah kita menjadi baik tuh. Karena berkah. Sama, malaikat masuk ke rumah kita yang dibacakan Quran, maka rumah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah berkah, pertama hidup tenang, suami istri nggak konflik, anak-anak jadi anak soleh, Anda tidak kekurangan sedikit pun, Allah cukupkan semua rezeki Anda dan Allah halalkan semua rezeki Anda. Itu barakah, bertambah kebaikan, bertambah dan terus bertambah. Anda akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hanya salah satunya adalah membaca Al-Quran, dan surat yang penting di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Insya Allah ada dua ayat atau dua kumpulan ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita akan bahas terpisah. Ayat kursi
dan 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.